Kalau tapis masih seperti ini masih bisa kita cabut teman-teman, atau kita betot. Nah, seperti ini. Halo teman-teman, salam kopi pahit rasa madu. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips cara merenggangkan pelepah dari awal teman-teman. Cara yang harus dilakukan adalah bila teman-teman ingin pelepah bonsai kelapa teman-teman merenggang dari awal, cara yang harus teman-teman lakukan adalah membuang sisa tapis yang lama ini dari awal teman-teman. Contohnya seperti ini. Sisa tapis yang ini harus kita buang agar pelepah yang ini nanti bisa merenggang teman-teman. Ini namanya sisa tapis teman-teman. Jadi sisa yang ini harus kita sayat juga, kita bersihkan, karena hanya ini yang bisa membuat pelepah itu merenggang. Kira-kira seperti ini teman-teman. Karena seiring berjalannya waktu, seiring berjalan pertumbuhan bonsai kelapa teman-teman, buah batang ini akan membesar teman-teman. Maka itulah yang membuat bonsai kelapa teman-teman pelepahnya merenggang. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah cara saya melakukan sisa tapis terhadap bonsai kelapa saya untuk merenggang dari awal teman-teman. Renggangan pelepah itu dari awal. Dan jangan lupa membuang sisa tapis yang lama seperti ini. Lakukan hati-hati agar tidak melukai pelepah yang dalamnya teman-teman. Nah, untuk yang ini sudah bisa juga dilakukan sayat sisa tapis yang lama ini teman-teman. Lakukan hati-hati agar tidak melukai tunas yang dalam. Jika teman-teman khawatir melukai tunas yang dalam, teman-teman bisa menarik tapis yang sudah teman-teman goresi atau teman-teman sayat. Seperti ini. Ini sisa saya tapis yang lama nggak saya buang karena saya takut dia membengkok tunasnya teman-teman, menjadi tidak lurus, dan ini bisa dibuang juga agar mudah teman-teman membuang atau memotong sisa tapis yang ini. Teman-teman bisa membelahnya kecil-kecil terlebih dahulu. Seperti ini.
agar bonsai kelapa teman-teman terlihat merenggang pelepahnya dan nanti bisa merenggang. Tapis yang ini harus kita buang sampai ke bawah teman-teman, kira-kira seperti ini. Itu yang biasa saya lakukan teman-teman. Jadi nanti bonsai kelapa teman-teman bisa terlihat kosong bagian sini, atau teman-teman bisa juga membetot tapis tersebut atau mencabutnya seperti ini, tapi lakukan dengan hati-hati teman-teman. Kalau tapis masih seperti ini masih bisa kita cabut teman-teman, atau kita betot. Nah seperti ini teman-teman, seperti ini, dan otomatis sisa tapis yang lama itu sampai ke dasar teman-teman. Tapi tetap nanti setelah selesai teman-teman saya tapis, teman-teman bisa memberinya atau mengolesi racun hama teman-teman, agar tidak ada semut yang masuk ke dalam sini teman-teman, karena ini rasanya mungkin manis. Kadang semut suka masuk ke sini teman-teman, bisa rame dia di sini. Nah ini kita belah kecil-kecil lagi. Kalau teman-teman ingin membetot atau mencabutnya teman-teman, nah seperti ini teman-teman. Nah yang ini sudah bisa kita cabut. Nah untuk tunas yang ini teman-teman, setelah kita cabut sisa tapis yang lama, maka dia akan terlihat putih teman-teman. Maka dari itu seperti yang saya bilang tadi, teman-teman harus memberinya racun hama teman-teman, agar tidak mengumpulkan semut di sini teman-teman ya. Ini juga berfungsi untuk teman-teman yang menginginkan bonsai kelapanya berdaun ramai, atau teman-teman yang menginginkan bonsai kelapanya berdaun rimbun. Karena dengan cara kita melakukan sayat tapis seperti ini, dengan tujuan agar pelepah bonsai kelapa kita merenggang bebas teman-teman, itu berfungsi untuk memudahkan kita sayat tapis selanjutnya teman-teman. Untuk tunas yang pas untuk disayat tapis seperti ini, sudah waktunya disayat tapis teman-teman. Lakukan dengan hati-hati agar tidak melukai tunas bagian dalam teman-teman. Jangan lupa untuk melenturkan tangkai daunnya atau pelepahnya teman-teman. Jangan lupa untuk memegang bagian belakang tangkai daun saat kita ingin melenturkan seperti ini. Jika teman-teman ingin memotong tapis yang ini, bisa juga teman-teman. Dan jika teman-teman tidak ingin memotong sisa tapis yang ini, bisa juga. Itu tergantung selera teman-teman. Kalau biasanya saya tidak pernah membuang tapis ini teman-teman, agar saya tidak repot, maksudnya teman-teman tidak mengikat menggunakan tali. Tapi kalau teman-teman ingin membuangnya juga bisa, tapi setelah itu teman-teman harus menggunakan tali agar tunas yang ini tidak
meletot teman-teman, tunas teman-teman tetap lurus ke atas, tapi trik dan cara itu berbeda-beda teman-teman. Cara itu boleh berbeda, itu nggak masalah teman-teman, kita tetap satu hobi di bonsai kelapa teman-teman. Jika teman-teman ingin membuangnya sedikit seperti ini, nggak apa-apa juga. Seperti itu teman-teman. Nah, sudah selesai teman-teman. Saya berbagi tips apa adanya ala saya merenggangkan pelepah dari awal teman-teman. Dari bahan seperti ini, itu cara saya. Mungkin teman-teman ada cara yang berbeda. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Salam satu hobi, salam kopi perasa madu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.